Awal pertama panggil. Fraternya Kualem. Oh, iya. Guyu nih. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kakean lewat perempatan Gedangan. Pokoknya wong lek sering lewat perempatan Gedangan. Guyune Mentalnya kuat. Oh, jadi mek Tabah. Jadi ngerti. Tabah macet. Perempatan Gedangan itu kan perempatan Dajjal loh. perempatan Dajjal. Di sana semua Dajjal lewat juga ya. Wong nang setiap tahun lewat kuno 2 tahun ae. Wes langsung. Apa problem itu? Wah, Tidak ada masalah kehidupan yang lebih besar daripada perapatan itu Gedangan. ya. Luar biasa. What's up yo, kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Bambre dari Bambre Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi. Kita kedatangan Ketua RT dari M17. Enggak ya. Kita kedatangan seorang frater dari Seminari. tanda salib dulu. Tapi karena ini frater, maka kita tanda salib dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat datang frater. Kita pertama awal-awal mungkin bisa diperkenalkan dulu nama, lalu kesibukan, lalu sekarang pekerjaannya apa? Boleh, silakan. Iya. Halo semuanya. Nama saya Martin. Nama panjang saya Ricardo Martin Emmanuel De Vries. Wus. De Panjang. Vries. Panjang ya. Kayak fruity ya. Vries De Vries. Lalu asal paroki saya dari paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Ngeri. Dari Sidoarjo. Kesibukan saat ini saya sedang kuliah. Kuliah di Seminari. Ngeri. Frater tingkat 6 Tingkat 6 Seminari Tinggi Providensiade. jadi tahun depan diakon. Amin. Amin. Doakan. Berarti dulu Romo kepalanya Romo Didik berarti? Romo Didik ya. Di Sidoarjo, Ngeri. ya. Sidoarjo. Pasti Romo idolanya Romo Didik berarti? Ya, Romo Didik. Salah satunya. Salah satunya. Ada banyak. Kenapa diundang Frater Martin? Karena nggak ada tamu yang lain. Nggak. Karena ternyata frater ini apa itu? Karena frater ini Terus kan bagian pastoral. guyu ya, bagian guyu tok ya, wis gak usah ngomong wis. Iya, iya. Jadi angel wis dikai kesempatan loh padahal. Jadi Frater Martin ini diundang untuk memperkenalkan diri karena tugas pastoralnya tahun ini di Komisi OMK. Setahun ini akan bersama-sama dengan teman-teman di Komisi OMK berdinamika, merasakan pastoral OMK, lalu itu nanti dilaporkan sebagai bahan untuk persiapan tabisan diakon. Benar? Iya. Frater? Itu berpastoral di komisi itu siapa yang menugaskan atau pilihan sendiri? Kalau selama ini tugas di komisi sudah ditentukan. Sudah dari para formator dengan pertimbangan tertentu dari para formator, lalu para frater nanti dipilihkan. Tugasnya di sini, komisi ini, komisi ini. Tapi sebenarnya keinginannya di mana?
Aslinya. Keinginan yang sudah saya kenal ya berharap di bidang sumber. Oh iya. Tapi kalau sudah kenal, Jadi Frater Martin ini ya ini agak melompat sedikit, Iya. nanti akan kembali lagi. Jadi pernah mencicipi bekerja sebagai staf sekretariat di Komisi Liturgi ya. ya komisi Liturgi. Komisi Bidang Sumber. Sempat setahun ya. setahun lebih sedikit. Ya. Lalu ya sempat ya ketemu juga dengan saya beberapa teman yang juga di komisi itu. Lalu setelah kerja di komisi itu lalu balik lagi ke seminari untuk melanjutkan pembinaan. Balik lagi ini maksudnya apa? Dulu pernah Oh, dulu itu masuk seminari. Pernah seminari, terus setelah itu sempat kerja, terus balik seminari lagi. Seminari yang sama? Enggak, dulu di Seminari Garum. Oh. Seminari Garum Blitar. SMA-nya di sana. Oh. Gitu. ya. Ya. Dan ternyata lalu di SCPD ini sampai sudah tingkat 6, Hmm. terus balik lagi ternyata ke komisi lagi sekarang. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan ngobrol. Awal pertama dilahirkan itu gimana? Awal pertama. Atau ya. Awal pertama panggilan. Fraternya kualem. Oh, iya. Guyu nih. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kakean lewat perapatan gedangan. Pokoknya wong lek sering lewat perapatan gedangan. Guyune Mentalnya kuat. Oh, jadi mek Tabah. Jadi ngerti. Apa macet ya? Perapatan gedangan itu kan perempatan dajal loh. perempatan Dajjal. Di sana semua Dajjal lewat juga ya. Nah, wong nang lek setiap tahun lewat kuno 2 tahun aja. Wes langsung. Apa problem itu? Wah, Tidak ada masalah kehidupan yang lebih besar daripada perapatan itu ya. Luar biasa. Terima kasih Wali Kota Sidoarjo yang Iya, setelah menciptakan Bupati perapatan Sidoarjo. gedangan. Akhirnya menghasilkan Frater Martin yang kalem gitu. Iya. Nah, awal mulai perjalanan panggilan. Panggilan tuh dari mana? Awal mula panggilan itu waktu live in di Seminari Garum, saya ingat. Oke. Waktu itu dengan teman-teman komuni pertama kalau nggak salah. Ya masih SMP ya. SD. Oh SD. Iya, pertama kali itu malah waktu sekolah dasar. Diajak livin ke sana. Ada live in, ada acara live in untuk teman-teman yang mau menerima komuni pertama. Pasti SDK Untung Suropati. Iya. Wus. Untuk Suropati. Pasti hebat memang SDK Untung Suropati. Kepala sekolahnya Anjar saya kenal. Oh iya dah. Bu Anjar ya. Yang sekarang. Sampai sekarang. Iya hebat. ngeri. SDK Untung Suropati. Dulu Bukan ya barusan ini. Terus oleh SDK itu diajak live in. SD live in di seminari ya. live in di seminari. Hebat. Waktu itu kelas 5 apa kelas 6? Kelas 5 lah, kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5 itu ada acara bareng-bareng. Wah, ya semua naik bis, Iya, lalu iya. kami datang ke seminari berapa hari lah. Sekitar 3 hari begitu, kami nginap di sana. Wah, itu excited sudah. Itu sangat berkesan itu ya. Pertama first time untuk tinggal di seminari, seminari. lihat situasi di seminari, Kehidupan kehidupan seminari. seminarisnya, jadwal-jadwal rutinitas itu suatu hal yang membuat saya tertarik. Itu cewek cowok Oh, cowok semua, yang live in itu. yang live in cowok semua, kebetulan cowok semua. Gitu. Terus SMP normal biasa atau SMP normal, lanjut di kompleks yang sama. oh SMPK Oh, Untung SMK. Suropati. Di Suropati Itu sudah mulai ada panggilan-panggilan gitu. Ketika SD itu mulai ya muncul waktu itu kan, terlalu SMP itu redup kan. Bal-balan mesti. Mesti SMP ya agak bal-balan golek layangan biasanya. Nah, jadi sudah keinginan yang dulu ada itu tidak terlalu kuat, Iya. tidak terlalu kuat. Ke distract ya. Distract, ya, sudah banyak hal-hal lain. Ya. Terus Ya. Terus lalu setelah itu orang tua. Iya, dulu kan kamu pengen masuk seminari gitu.
Jadi saya sudah sempat ngobrol waktu itu ketika pulang dari waktu SD itu. Iya, pulang itu aku sesuk SMA mau seminari. Oh. Seperti itu. Rupanya itu diingat oleh orang tua. Ingat, loh, kenapa masuk seminari? Jadi pertanyaan besar. Kok cepet men? Iya. Hanya 3 hari itu. Wes tuh seminari aku. Mau seminari, masuk seminari. Terus akhirnya SMP ditanya lagi. Tanya Yang lagi. lupa itu tanya lagi. Iya, yang dulu saya pengen masuk seminari. Lalu akhirnya saya beranikan diri untuk masuk lagi. Oke. Daftar waktu itu. Daftar seminari. Daftar seminari lagi, akhirnya Daftar seminari, SMA. tes, ada tes gitu. Wih, diterima. Oh, oke. Diterima. Nah, dulu awalnya saya nggak tahu. Saya kira di SMP itu hanya 1 orang saya saja Yang tertarik. yang masuk seminari, Masuk. yang daftar. Nah, lalu ketemu di sana ternyata ada 1 orang lagi, Alfredo itu. Oh. Jadi ketemunya itu. bukan dari sekolah, tapi ketemunya di sana waktu kita Waktu tes SMA. itu. Iya, iya. Oke, iya. Gitu. Lalu di Garum 3 tahun. Di Garum 3 tahun. Mengalami pembinaan selama 3 tahun dengan dunia yang baru. Jadi di Seminari Garum pun itu sebuah pengalaman yang baru bagi saya karena bertemu dengan banyak orang. Misalnya kalau di Unsur itu, Wah, Unsur, Gendeng Suropati. Unsur itu kan ya dari orang-orang situ saja, maksudnya Wong ya dari- Darjo lah. Wong Darjo. Iya, iya, iya. Dekatnya Gor situ aja lah. Pean nang di Pean. Darjo. Darjo. Nah, lalu di Seminari Garum ketemu dengan teman-teman yang beda kota, bahkan beda pulau. Wih. Beda pulau. Ada yang dari Papua, satu angkatan dari yang dari Papua, dari Makassar, dari Flores. Pasti Beda-beda. kaget lihat Kaget. tackle itu ya. Kaget. Mereka kaget lihat tackle itu. Tackle Lihat keramik. Keramik. kaget ram. Iya, iya. Gitu. Jadi menemukan suatu Dunia yang baru ketika di Seminari Garum itu. Gitu. Terus sampai lulus selesai. Sampai lulus tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 selesai. Tingkat 3 itu jadi ketika di akhir pembinaan itu ada namanya wawancara. Wawancara. Nah, itu nanti dipanggil sama rektor satu persatu gitu. Nah, ketika saya dipanggil gitu, nah ternyata saya disarankan untuk melanjutkan pembinaan di luar. Oh. Tidak melanjutkan di TOR gitu maksudnya ya. Tidak melanjutkan ke tingkat 4. Oh, itu ke masih tingkat 4. Oh iya, Seminari iya. Garum. 4 tahun ya. 4 tahun, seharusnya 4 tahun. Kenapa kok gitu? Karena dari penilaian itu ada bagian poin-poin yang kurang berkembang. Oh. Jadi waktu di seminari itu saya masih kurang memaknai apa tujuanku di sini gitu. Istilahnya begitu. Jadi masih bingung lah istilahnya, bingung. Jadi masih ada hal yang harus dikembangkan di Ya, luar gitu ya. Gitu, ya. Itu pasti gara-gara perempatan gedangan gitu. Karena menekan bakat orang. Tumbuh kembang anak. Bener. Karena Iya, terlalu iya. mengungkung kan. Terus Akhirnya di luar kuliah. Nah, di luar itu jadi setelah dapat pemberitahuan dari rektor itu pulang tuh. Bingung saya. Bingung karena mindset saya waktu itu lanjut tingkat 4 seperti itu. Lalu kok di luar bayangan di rumah terus apa yang saya mau lakukan selanjutnya itu saya pikir berapa hari seminggu gitu lah di rumah. Ngobrol-ngobrol dengan orang tua. Shock lah itu ya. Ya, shock juga. Di keluarga shock gitu. Terus saya ketemu dengan seorang teman. Nah ini. Nah, iki. Tanpa sepengetahuan. Kita juga nggak tahu temannya siapa. Ya, teman ini boleh tahu namanya siapa? Namanya Anton waktu itu. Anton. Anton. Mas Anton. Mas Anton. Iya. Apa peran dia? Lewat aja atau? Ojo-ojo dodol gedang goreng deh. Aslinya. Ketemu Mas Anton ini. Mas Anton, ketemu Mas Anton, ngobrol-ngobrol dengan Mas Anton loh. Ternyata Mas Anton ini punya keinginan untuk kembali ke seminari. Jadi itu kakak kelas saya.
Oh. di Ngarum. ya di Garum. Oh, tapi dia keluar dulu gitu. Dia keluar dulu. Hmm. Dia setahun di atas saya, dia keluar. Tapi ternyata dia punya keinginan juga untuk Balik. Nah, lalu ngobrol-ngobrol gitu, terus diajaklah dengan Mas Anton ini untuk bertemu dengan Romo Indra gitu. Oh, oke, Romo Indra. Sekretaris Keuskupan. Dulu waktu itu belum waktu itu ya, Bidang Sumber waktu itu. Bidang Sumber. Nah, waktu itu janjian di Tandes. Oh iya, dia pastorekan di Tandes ya? Iya, waktu pastorekan di Tandes. Di Tandes jam berapa itu saya lupa. Sore kalau nggak salah. Sore, saya belum pernah ke Tandes. Oh. belum pernah ke Tandes, cari jalan sore-sore gitu. Nah, ketemulah Anton. Bro, wis ngenteni suwe, suwe. Iki Romo Indra iki sapa, Bro? Saya tanya. Oh. Romo Indra iki sapa? Saya tanya ke Anton. Terus kenal apa guru? Ya aku jane ya guru. Anton juga belum kenal. Belum kenal. Jadi kita Dia merekomendasikan orang yang belum kenal. Iya. Hebatnya Katolik gitu. Pokoknya ada nama Romo, nah, pokoknya berangkat. Bondo nekat. nekat. Bondo nekat sih Anton. Bondo nekat. Waktu itu nunggu lama berapa jam ya? Karena waktu itu masih misa di stasi. Oh. Oke. Romo Indra masih misa. Tapi sudah janjian? Sudah janjian. Oh, oke. Sudah janjian. Romo Indra ya percaya lagi janjian ini tanpa Romo Indra gak kenal Anton ini. Gak kenal sebenarnya. Loh. Ya wes, oke, nice. Tapi Anton ini punya info kalau misalnya mau cari pengalaman kerja itu bisa ke Romo Indra gitu. Entah infonya dari siapa lagi orang ini yang ini yang serius ini orang ini. Intelektual aktornya ini. Nah, gitu. Terus nunggu lama ketemulah akhirnya kita. Saya dengan Mas Anton, dengan Romo Indra. Lalu kami menceritakan situasinya bagaimana dan keinginan kami untuk menimba pengalaman kerja di komisi gitu. Nah, begitu. Akhirnya oleh Romo Indra disambut baik, lalu diminta untuk di komisi bidang sumber itu komisi bidang sumber. Jadi besoknya diajak untuk ayo ke kantor komisi untuk lihat-lihat dulu situasinya gimana kerja. Terus kerja. Loh, berarti kan tapi masih SMA. Itu sudah. Oh, enggak sih? Ya sih lulus ya. Udah 3 tahun di Garum wis lulus lah wis. Ijazah SMA ya. Ijazah SMA. Iya tuh, ijazah SMA terus akhirnya langsung kerja di komisi bidang sumber itu di lantai 2 itu ya. Lantai 2 betul. Itu setahun di situ. Setahun lebih. Ya, setahun Setahun lebih. ya. Lalu setelah itu akhirnya ada panggilan lagi ke tahun rohani. Ada panggilannya. Jadi ketika bekerja, jadi waktu bekerja ini pun kan dekat dengan lingkungan para imam. Lingkungan para imam. Ini BTW si Anton itu masih di Tandes ini. Setelah 1 tahun itu ternyata masih nungguin Romo Indra di pastoran itu. Tapi Frater Martin sudah kerja setahun. Dia tetap neng kono. Santon, muni yo. Ya, Mas Anton enggak jadi masuk tapi akhirnya Mas Anton. Loh, tapi Mas Anton ini juga kerja di enggak. Oh, loh. Jadi ternyata setelah melihat itu kan tadi ketemu di komisi. Ternyata yang dipilih kamu. Yang masuk saya. Terus Mas Antonnya malah enggak kerja di sana. Lah nyapa Mas Anton ini? Mungkin masih ada orang tua yang enggak setuju karena jauh dan gitu. Oke, terus berarti dia sudah pulang dari Tandes lah, wis aman. Wis aman. Wis ya wis ayem lah wis. Terus dapat panggilan lagi untuk ke tahun rohani itu gimana ceritanya setelah kerja setahun di komisi? Setelahnya jiwa saya itu masih disunari. Jadi ketika masuk di komisi pun intensi aku harus kembali. Gitu. Jadi masih mau menggelora gitu. Iya, masih ada keinginan. Iya. Selama di komisi, apa yang saya lakukan ini bukan sebagai ini udah harus ada bayaran dan sebagainya. Tapi ini sebuah bentuk pelayanan, pemberian gitu. Tapi beneran nggak dibayar? Dibayar. Duit jajan lah, duit bensin.
intensi utamanya adalah pelayanan supaya nanti ada momen kembali ke Kembali ya. seminari. Untuk cari pengalaman dulu bagaimana di luar seperti itu. Dunia kerja, dunia luar, seminari gitu. Nah, terus kok bisa balik lagi itu ada cerita apa? Balik lagi ke tahun rohani akhirnya ya? Balik lagi tahun rohani, jadi waktu itu sudah, jadi jauh-jauh hari saya sudah menentukan kapan misalnya saya mau kembali untuk masuk ke seminari, kapan saya nulis lamaran gitu. Dan Romo Indra sudah tahu itu? Sudah tahu sejak awal. Oh. Sudah tahu. Jadi Romo Indra juga apa ya, pembimbing rohani. Jadi semenjak masuk awal itu saya disuruh nulis refleksi setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Jadi refleksi bagaimana waktu hari ini kerja itu seperti apa. Terus? Setiap hari, lalu ya akhirnya saya ungkapkan keinginan saya, Romo, nanti sekitar untuk tahun ini saya tidak mungkin Romo kembali lagi, mungkin butuh setahun lebih lah, setahun lebih untuk masuk lagi gitu. Saya tulis lah lamaran gitu. Akhirnya nulis, diterima. Berarti menjawab pertanyaan nomor 3 itu, orang yang paling berperan salah satunya Romo Indra dan Mas Anton. Nah, Mas Anton itu saya ingin yang di Mas Anton. Mas Anton sekarang setahu saya kuliah. Oke. UPN. Aku sudah lulus ya. Sudah lulus. Sudah lulus Mas Anton. Ada lain lagi sih, enggak hanya itu. Oh, ada lagi. Ya, Pak. Ya orang tua. Orang tua berarti juga. Orang tua juga masih mendorong, ayo Le, masuk lagi gitu. Memberi semangat lah. Istilahnya ketika pulang itu saya sering bercerita bagaimana di waktu di kantor, lalu kesah, cerita sharing, saya paling dekat dengan orang tua. Dia memberikan semangat juga orang tua. Waktu itu kita masih sering rapat seminggu sekali gitu ya, komisi kumpul hari Jumat. Ya. Di staf-staf komisi itu tiap hari Jumat kumpul. Gitu. Lalu Frater Martin ini meskipun sudah keluar dari seminari masih digodai sama orang-orang komisi. Frater, masih dipanggilannya. Iya. Pembawaannya juga masih seperti frater gitu. Jadi teman-teman komisi itu taunya ya ini lagi setahun dulu di sini, nanti bakalan kembali. Jadi kayak didorong juga, balik gitu. Iya. Lah, berapa bersaudara Frater Martin? 2 bersaudara. Oh, 2 bersaudara. Tapi satunya saudaranya di Garum juga? Enggak, adik saya perempuan. Oh iya, di Biara maksudnya saya. Enggak juga. Kuliah sekarang. Akhirnya mendorong, akhirnya nulis lamaran, terima, terus ditor. Di tahun rohani. Tahun rohani tahun 2016 atau 16 ya. Itu terus lancar sampai hari ini berarti. Ya, jadi puji Tuhan. Tapi ya tentu mengalami berbagai pergulatan lah. Misalnya di tahun rohani pun ada pergulatan. Jadi kami seangkatan itu 9 orang. 9 orang itu yang beberapa itu sudah merotol. Enggak, akhirnya merotol, tapi sudah ada yang kerja. Jadi sudah lama bekerja. 1, 2, 3 orang itu sudah lama bekerja. Kerja di luar terus masuk tor gitu, Mas. Kerja di luar bertahun-tahun lah, terus masuk tahun rohani. Ketemu dalam satu angkatan 9 orang itu. Iya. Siapa itu kalau boleh saya tahu? Namanya. Yang kemarin Frater Yohanes itu. Yang Yohanes. Om itu. Pak Le panggilannya. Terus Yohanes, Yakub. Oh, enggak kenal. Namanya Yakub. Terus dari Tandes juga Yakub. Terus satunya namanya Ricardo. Itu yang teman-teman yang di luar sudah kerja bertahun-tahun terus. Sudah bekerja bertahun-tahun terus masuk seminari. Nah, sisanya itu teman-teman itu kan dari seminari Garum. Garum langsung tor ya. Iya, Garum SMA. Lalu ini 2, jadi ada. Oh iya. 2 pertemuan. Jadi menyamakan sebagai teman seangkatan, beda umur, beda pengalaman, beda cara pandang pasti. Pasti Om Yohanes itu ya dia berperan sebagai tabib pasti. Dia menyembuhkan luka-luka anak-anak SMA yang baru lulus ini. Baru lulus SMA, Garum, terus jadi teman saya. Lalu 9 itu 2016 yang lanjut ke STPD. Sekarang 5. Termasuk Om itu. Iya, Om Yohanes Pak Le, iya. Pak Le,
Terus Frater Yohanes, Martin, saya Jerry, Frater Jerry, Frater Satrio, Frater Satrio, Frater Adi. Adi. Itu yang 5 orang dari 9 itu satu angkatan, 5 orang lanjut ke STPD. Lalu STPD berapa tahun? Ini sudah ya ini ya, Tahun ke-6. Tahun ke-6. Tahun ke-6. Wih, mantap. Itu nggak pernah goyang sekalipun itu atau pernah ngalami titik terendah gitu gimana? Pernah. Atau memutuskan aku kayak gak iso iki. Pernah. Aku tak dodol pisang goreng ya. Kapan tuh? Kapan? Gimana ceritanya? Waktu itu ketika tingkat 4. Tingkat 4 itu, jadi kalau di seminari tingkat 4 itu selalu mengerjakan skripsi. Di masa-masa pengerjaan skripsi. Jadi S1 ya? S1, filsafat. Jadi mengerjakan skripsi filsafat, lalu jadi pertama itu salahnya saya. Jadi tema yang saya kerjakan ini sebenarnya tidak cocok, kurang cocok dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi awalnya Judulnya? ya judulnya itu harus, saya pengennya A tapi A itu sudah ada yang ngambil. Akhirnya harus ganti. Ya, harus ganti. Wah, di situ apa ya, pikiran, tenaga rasanya dikuras di tingkat 4 itu karena ya harus ini mengerjakan ini skripsi ini. Di samping ada hal-hal apa tugas-tugas yang lainnya juga gitu. Kalau nggak salah judul skripsinya fenomena gedangan itu ya. Bukan. Gedangan. Fenomena Mas Anton. Dan korelasinya dengan peradaban masyarakat Sidoarjo. Jadi judulnya nggak sesuai dengan dia, tapi harus diselesaikan. Harus diselesaikan karena sudah proposal, sudah masuk, sudah setujui, tinggal kerjakan. Iya. Itu titik terendah itu, maksudnya Itu terendah ketika mau menyerah gitu ya? iya, karena lalu apa ya, melihat itu di sisi apa bidang intelektualnya, maksudnya di kuliah perkuliahan. Terus ketika menyadari apa ya, ketika menyadari bahwa diri saya sudah di tingkat 4 ini dan ini tinggal 2 tahun lagi gitu ke depannya nanti, lalu saya melihat situasi umat, situasi imam begitu, saya merasa minder sebenarnya. Ada rasa minder bahwa nanti ketika saya sudah ditabiskan, saya kurang mampu untuk melayani gitu. Karena kemampuan saya yang kurang, masih ini kurang gitu. Jadi terlalu apa ya, melihat kekurangan dalam diri terlalu berlebihan gitu. Jadi kayak ketumpuan gitu antara skripsi yang agak berat itu sama perasaan minder itu ya. Iya. Itu di tahun keempat. Tahun keempat. Lalu berhasil bangkit. Lanjut tahun 5 itu apa momentumnya? Momentumnya Hokage. Inilah jalan ninjaku. Momentumnya satu, saya sering sharing ke teman angkatan waktu itu teman. Sering-sering ya. Jadi apa ya? Nggak terlalu disimpan sendiri, terus stres, down, terus akhirnya memutuskan untuk out gitu. Tapi saya sering cerita, terus juga sering apa ya, jalan keluar. Maksudnya kalau sore itu kan ada waktu senggang gitu. Waktu untuk sendiri, ya jalan, ke pos berdua kami. Dengan boleh disebut juga. Boleh. Frater Yohanes itu. Iya. Pak Le ya. Pak Le. Jadi antara ponaan dan Pak Le ngobrol. Karena kan Pak Le itu kan dulu kan kerja di Spon. Di pabrik Spon. Jadi dia wis katam, wis menyerap kotoran-kotoran, sampah-sampah, curhatan itu. Iya. Biasa untuk aku lho biyen ning Spon, bayangno lho aku ngomong mbek Spon ngono. Akhirnya iya ya timbang aku ning pabrik Spon mending aku ning seminari. Itu ya, jadi akhirnya berhasil mengatasi itu, lanjut tahun 5. Lanjut tahun 5, tahun ke-5. S2 itu ya? Iya, S2. Terus sekarang sudah tahun ke-6, tahun depan lulus S2 sama tabisan diakon. Betul. Tahun ini lulus S2. Tahun depan. Tahun depan. Oh, tahun depan. Tahun depan. Wih. Amin. Yang sekarang dirasakan masih demam atau apa yang dirasakan, maksudnya ada pergulatan apa sekarang kalau sekarang?
perkuliahan atau soal relasi atau soal Pergulatan sekarang sih kalau saya bukan soal apa ya, tentang Panggilan. iya, bukan tentang soal panggilan, tapi bagaimana saya bisa memberikan diri gitu. Pergulatan lebih ke bagaimananya, jadi bukan iya atau tidak gitu, tapi bagaimana rencananya nanti. Ya. Ya, tanpa sepengetahuan frater, kita tidak memanggil siapa-siapa. Nah, terus ada nggak Romo yang jadi apa ya? role model. Role model. Jadi Atau bukan Romo, misalnya bukan Romo. Kan itu pertanyaan Romo. Oh, itu harus Romo ta? Itu tulisannya. Kau le wong sing liya. Romo dulu aja. Romo dulu aja. Romo. Role model Romo. Yang aku kalau jadi Romo pingin seperti Romo ini gitu. Tentu saja setelah mengenali diri sendiri, aku orangnya begini, kira-kira seperti ini gitu. Atau nggak perlu disebut namanya lah, Romo di tugas di mana gitu. Ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya, jadi nggak disebut nama. Nggak usah sebut nama ya. Jadi ciri-cirinya orangnya itu cerdas, cerdas atau pinter lah istilahnya ya. Tapi bisa mendaratkan pengetahuannya. Maksudnya untuk berbicara, untuk mengajar, gitu. Menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana. Iya. Gitu. Gambarannya seperti itu. Kayak gini lagi pasti mikir sama. Romo konflik ya. Romo Nuroto gue. Bukan. Romo Naruto. Ya. Sudah ada bayangan enggak nanti kalau ya mudah-mudahan beneran kita bisa jadi imam itu pingin yang jadi Romo yang bagaimana gitu, apa sudah punya bayangan yang mengajar di seminari atau yang di paroki kecil di desa atau? Kalau sejauh ini sih gambaranku tentang apa Romo yang dicita-citakan itu ya maksudnya gampang, tapi bukan maksudnya Romo gampang, tapi bukan ini sederhana. Iya, sederhana dalam arti bisa menyesuaikan kebutuhan gitu. Di mana aja bisa gitu ya. Iya. Mantap ya. Menyesuaikan tempat di mana dia berpastoral. Nah, sekarang tanya-tanya tentang ininya, tentang pastoral di Komisi OMK ini. Frater Martin ini kalau secara umum memandang OMK di Keuskupan Surabaya itu apa? Apa yang ada di pikiran Frater Martin tentang kalau nyebut OMK Keuskupan Surabaya itu apa? OMK Keuskupan Surabaya. Nah, kalau yang tak lihat di Keuskupan Surabaya, jadi orang muda ya, kumpulan orang-orang muda yang Katolik tapi punya ciri khas wani. Wow. Wani. Salam saya. satu nyali. Jadi wani gambarannya. Bondo nekat. Apa yang dilihat dari wani itu apa? Mungkin ada Ya gedangan itu. Wani. Itu khusus Darjo. Ya. OMK Darjo. Darjo. Apa yang memunculkan itu Pikiran kok iso wani ku apa wani? Wani nantangi wong tuwa ta apa lho? Berani dalam arti ketika berdinamika di paroki dengan umat yang lain itu berani untuk mengambil tugas, misalnya tugas yang kadangkala ini diremehkan gitu. Tapi OMK Surabaya ini mau ngambil tugas itu meskipun sulit gitu, ya panas-panasan kayak tapi angkat-angkat atau dan sebagainya itu, tapi mereka berani. Artinya ya wis lah, ayo ngajak teman-temannya berkumpul sama kerja bersama-sama seperti itu. Jadi yang secara umum dilihat ya itu ya. Iya. Dulu Frater Martin di Sidoarjo juga aktif di OMK. Saya di Legio Maria sebenarnya. Legio Maria malah. Legio Maria Junior. Junior. Jadi ada Legio Maria Junior. Iya. Berarti ya meditasi ngono ya.
Bukan, Legio Maria bukan. Bukan ya? Bukan Legio Maria. Nyapu aja sih Legio Maria. Rosario, Rapat, Rosario, kunjungan orang sakit. kunjungan, Oke. jual kertas bekas. Iya. Sama kunjungan orang Rosario. Orang Rosario dikunjungi. Ya. Jadi ya selama di paroki waktu habis dari Garum itu perkenalannya mungkin nggak terlalu mendalam sama OMK, tapi yang aktifnya di Legio ya. Lalu pas jadi frater di STPD ini yang dirasakan melihat OMK secara keseluruhan itu ya wani itu ya. Iya. Juga pasti gambarannya juga terlihat di mahasiswi WM di gedung sebelah itu berarti. Wah. Mahasiswi. Noni-noni itu ya. Kemudian kan kedokteran tuh. Ya kan gedungnya Bersebelahan. sebelahan. Apakah Ya. itu juga diamati juga atau Oh, malah gak ngamati. nggak mau? Jangan ya. Jangan. Kalau ngamati terlalu mendalam jangan juga ya. Cukup kenal aja pokoknya. Cukup tahu lah, cukup kenal, tahu. Nggak gak kenal sombong jare. Loh, Ngerti enggak lah. Iku berbahaya. Iya, pokoknya kenal tapi gak usah WA-WAan pokoknya. Iya. Lek pas di WA mbak noni-noni itu langsung siapa ya? Gak kenal. Ini frater blok langsung. Untuk menyelamatkan panggilan. Iya. Karena STPD itu berat sekali. Salah Atau satu mungkin yang memang didesain seperti itu. supaya berat. Bukan supaya berat, supaya memurnikan panggilan. Iya, kayaknya enggak. Enggak maksudnya dengan sengaja lalu di kuliahnya dicampur sama mahasiswa umum itu ya biar berat memang. Cuma maksudnya tidak dimaksudkan untuk itu. Iya. Tapi soal kuliahnya aman ya, maksudnya apa yang dirasakan frater waktu ketemu sama mahasiswa umum? Loh, tapi maksud campur sih? Enggak lah. Ya nggak campur, Tidak tapi kan campur ya tapi ketemu. ketemu kan. Oh, tapi di filsafat sekarang ada yang awam juga. Awam. Beberapa apa? Ada kuliah umum nggak? Kuliah umum yang campur kayaknya etika, misalnya etika kan campur filsafat dengan fakultas yang lain. MKDU. Dulu itu satu, psikologi. Wah, Psikologi. Wah. campur noni-noni nang asrama biasa ndelok lanang-lanang nang kelas campur ngono. Tapi nggak mengganggu ya? Karena wis romo. Tidak juga ya. Fraternya yang mengganggu noni-noni. Wale. Tapi aman ya selama Aman. di perkuliahan aman. Dan sekarang sudah tidak ada kok mata kuliahnya. Oh Jadi iya, sudah ada. iya. Iya. Ya wis fokus dari asrama langsung ke kelas ngono ya. Sama kelas lantai 8. Ya. Oh, kuliahnya di lantai 8. Iya. Ya wis langsung mudun mulai ngono wis. Wis tutup mata. Iya wis lek adik cangkruk-cangkruk mbek noni-noni iku aduh wis. Soalnya nyangkruk ngono. Ya iso ae kan di Oh, iya, alasan. Pinjam bukumu. Wah. Aduh, itu benih-benih iku wis. Tolong diingatkan Pak Li itu ya. Om. Gak mungkin lah. Om iku wis katem. Om. Lurus deh. Wis lurus. Kacamata kuda deh. Wis kanan kiri sepon. Lurus. Apa itu noni itu? Wis gak zaman. Nah, mungkin sekarang ada nggak pesan untuk OMK yang masih terseret noni-noni itu masih ada? Ya itu gak salah lah itu. Iya gak salah. Maksudnya ada panggilan tapi masih bingung atau masih ada ketakutan untuk masuk seminari. Enggak, sebenarnya kamu pesan ke dia maksudnya itu ngomongin dia. Enggak, saya kan sudah Sudah apa? Sudah selesai maksudnya. Selesai. Saya tahun depan kayaknya. Ngeri. Wih. Tor dia tahun. Enggak, tahun depan saya ya itulah. Iya, kerja. Novis di biara MC. Dia khusus pertapaan. Pertapaan pencak silat. Melatih apa sini? Iya itu. Iya itu.
Ada nggak? Ini sebelum itu ini apa? Yang secara umum yang dipandang Frater Martin terhadap Komisi OMK. Komisi OMK itu apa kalau menurut Frater Martin? Komisi OMK apa ini? Komisi OMK itu apa ya? Komisi Komisi yang Yang ada masjidnya. menggerakkan OMK di paroki. Menggerakkan. Iya. Menggerakkan OMK di paroki. Iya. Betul. Iya. Ya juga berkoordinasi, Mm-mm. ya menjalin komunikasi dengan OMK di paroki sambil berformasi. Terima kasih. Kalau yang dilihat Mas Yudit, dulu juga kan sudah lihat Mas Yudit tua gini toh. Nah, Gak usah lah, oh gak usah dah. Apa yang dilihat dari Mas Yudit dengan gambaran OMK itu loh? Kok bisa tahu? Gue takut sampean. Oke, next ya. Itu tadi yang pesan untuk OMK secara umum apa? Pesan untuk semua OMK ini di Keuskupan Surabaya atau OMK lain juga. Ya sembarang lah Ya, di ya. Zimbabwe. OMK. Untuk OMK semuanya, jadi temukan kemampuan dalam dirimu, talenta dalam dirimu, dan jangan takut untuk gunakan itu untuk melayani gereja, karena gereja masih membutuhkanmu. Wos. Gitu aja. Mantap sekali. Persis seperti episode sebelum ini juga kan kita bersama narasumber yang Oh, OMK, Olive ya. yang juga menggunakan talentanya untuk pelayanan ya. Jadi, Betul. ya temukan dulu pertama, mengenal diri sendiri, Terus dikembangkan. apa talentamu lalu dikembangkan. Kalau tidak punya wadah, fasilitas, sarana prasarana, minta ke romonya. Romo, saya bersama teman-teman OMK mau berkembang, mau mengembangkan beberapa hal, tolong difasilitasi, didukung, disupport, dana, fasilitas dan sebagainya gitu. Minta kamera, boleh. Boleh ya? Ya pokoknya berkarya dulu. Iya, berkarya dulu. Itu, dan tujuannya untuk pelayanan gereja. Mumpung masih muda, jangan mikir uang dulu, bener ya, brother ya. Nih, Pelayanan di sini nanti yang gitu-gitu nanti uang tuh datang sendiri, Pak. Betul. Nanti Mas Anton datang sendiri juga. iya, aktif di OMK. Aktif dia enggak. Ini pasti guru-guru SMP unsur pasti bangga sekali. Guru SD. Lo sempat ke sana enggak? Setelah jadi frater sempat ke sana? Saya sempat ngisi, tapi Oh, apa? online. Oh, waktu itu, online. Karena pandemi, belum sempat. Terus apa? Tanggapan guru-guru gimana? Oh ya, rame. Salah satu kebanggaan. Belum ada ya dari unsur ya? Ono lah. So gak ono. Iya, baru Jadi satu ya. baru pertama kali. Oh, ada. Tapi bukan di Projo, Ustaz. Bukan di Surabaya. Ada. Imam ya, sudah imam ya? Belum. Oh, Masih masih. seminari juga. Seminari juga. Orang tua sehat? Puji Tuhan sehat. Orang tua di rumah. Masih aktif semua ya? Masih? Aktif. Aktif semua. Ibu terutama. Aktif itu maksudnya. Maksudnya belum pensiun. Oh, aktif. Kerja. Aktif. Di rumah tapi. Aktif lo ya Allah. Oh, berarti sudah pensiun. Iya, lawan katanya aktif itu pensiun. Iya. Tidak aktif. Ya. Oke. Terima kasih Frater. Terima kasih, brother. Sudah mau sharing-sharing di OMK Surabaya. Ini masih 1 tahun bersama Betul. teman-teman Komisi OMK. Semoga Kita doakan baik-baik, kerasan, lancar sampai besok tabisan diakon. dan sama-sama dapat pembelajaran. Yang Komisi OMK dapat pembelajaran dari fraternya juga nanti akan dilibatkan di semua kegiatan Komisi OMK. Betul, siap-siap. Terus Bahkan banyak sekali. Siap. terus tahun depan lancar diakon Terus Amin, amin. lanjut sampai jadi Romo, Amin. 2 tahun lagi. sampai di tabisan uskup. Amin.
Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa juga follow, ada Instagram nggak, brother? Ada. Apa? Underscore Ricardo Martin. Underscore Ricardo Martin. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omk_surabaya, follow Discord, terus Instagram, lalu TikTok kita, terus follow juga podcast kita di semua platform podcast Ngulik Katolik. Amin. Dan itu aja teman-teman. Oke. Itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini ada darah Belandanya loh. Apa? Oke. De Vries itu. De Vries. Ricardo Martin De Vries. De Vries. Asli Itu Belanda. Belanda itu. Iya, dari Opa waktu itu. Wes. Papa itu pakai nama itu. Pelaut dia. Kok iso? Ya kan biasanya pelaut. Oh enggak. De Vries itu karena di Ngedangan itu kan. Cuk Vries. Vries. Macet. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa